Jadi tema kita hari ini adalah jangan membatasi Tuhan. Kenapa kita jangan membatasi Tuhan? Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam sebuah terjemahan bahasa Inggris dikatakan, for there is nothing that God cannot do. Tidak ada sesuatu yang Allah tidak dapat lakukan. Mungkin di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang kita rasa itu mustahil. Banyak hal-hal yang itu tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran kita yang terbatas. Tidak dapat bahkan dijangkau oleh kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia. Tetapi ada janji Allah, ada firman Allah yang berkata bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu artinya bahwa untuk setiap kita anak-anak Tuhan selalu ada pengharapan. Untuk setiap kita anak-anak Tuhan selalu ada kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, firman Tuhan juga berkata seperti ini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi ada dua yang tidak mustahil. Yang pertama, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan satu lagi Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, saudaraku, jadi diperlukan kerjasama antara kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya kehendak Allah boleh jadi di bumi. Supaya apa? Supaya janji-janji Allah boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita berhasil menang atas batasan-batasan yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara yang kekasih, Tuhan mau bawa hidup kita kepada level kebenaran. Saudaraku, kenapa? Karena kalau kita hidup di dalam level kebenaran, itu artinya kita hidup di dalam levelnya Allah. Hidup di dalam levelnya roh Allah. Itulah level kebenaran. Bukan hanya tahu kebenaran, tetapi kebenaran itu menjadi rema. Menjadi sesuatu yang tertanam dan tinggal dan berbuah di dalam hati kita. Saudaraku, memang pertama-tama kita perlu logos, kita perlu tahu firman Tuhan dari pikiran kita. Tetapi lebih jauh daripada itu, firman itu saudaraku sekarang bekerja lewat hidup kita. Itulah yang disebut dengan level rema, saudara. Mari perbanyak waktumu untuk engkau lebih dalam dengan firman Tuhan. Daripada engkau lebih banyak di sosial mediamu. Saya ingatkan satu kali lagi saudaraku, kalau kita mau bermain di sosial media, yang paling baik itu hanya 2 jam saja saudaraku. Kecuali saudara belajar, kecuali saudara mendapatkan ilmu pengetahuan dari dalamnya, di mana pikiran saudara terus menerus dikembangkan di sana. Intelijensia saudara terus menerus dikembangkan di sana. Tetapi kalau hanya sekedar saudaraku berselancar, hanya sekedar melakukannya saudaraku, itu hanya 2 jam saja. Itu yang sehat saudaraku. Kalau enggak, maka sosial media akan meracuni pikiran dan perasaan kita dan membuat kita menjadi orang yang pasif. Pakai sosial media hari ini untuk apa? Untuk mengisi pikiranmu dengan kebenaran-kebenaran. Tuhan mau bawa kita hidup pada level kebenaran. Sebab itu adalah level di mana Allah mau kita hidup. Namun saudaraku, kita hidup dalam level fakta yang kelihatan. Kita berespon dengan fakta-fakta, dengan apa yang kelihatan dalam kehidupan kita. Betapa dekatnya kita dengan fakta-fakta yang kelihatan hari ini saudaraku, kadang-kadang dibandingkan dengan kebenaran di dalam kehidupan kita. Begitu mudah kita bereaksi, begitu mudah kita berespon dengan fakta yang kita lihat di depan mata kita. Sehingga yang muncul adalah persungutan, sehingga yang muncul adalah kekesalan, sehingga yang muncul adalah ketakutan, sehingga yang muncul adalah kekhawatiran dalam kehidupan kita. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi
termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudaraku, apa maksudnya? Bahwa setiap orang yang berasal, yang sudah mengenal Yesus, saudaraku, disebut dia adalah berasal dari atas. Dia adalah ciptaan baru. Dia adalah milik Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan menempatkan kita di atas muka bumi ini untuk tujuan yang mulia. Bukan sekedar menghabiskan waktu kita, bukan sekedar mengejar sesuatu yang fana, tetapi saudaraku, Tuhan menempatkan kita untuk mencerminkan kemuliaannya. Untuk apa? Untuk kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk mengalami apa? Kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, perkataan kita itu berasal dari pikiran-pikiran kita. Atau saya katakan begini, apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kita itu akan terlepas lewat perkataan-perkataan kita. Perkataan-perkataan kita adalah gambaran pikiran-pikiran kita. Kalau saudara memperkatakan hal-hal yang melemahkan, hal-hal komplain dan lain sebagainya, karena itulah yang ada di dalam pikiran kita. Maka itu sebabnya firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Namun kita membatasi Tuhan dengan pengalaman-pengalaman kita dan apa yang kita percaya dalam hidup kita. Kerap kali saudaraku, pengalaman-pengalaman masa lalu kita itu begitu kuat berbicara di dalam batin kita. Kalau saudara mau melihat ya apa yang ada di dalam kehidupan saudara, saudara akan tahu bahwa kebanyakan kita dalam kehidupan ini masih melakukan sesuatu, saudaraku, berdasarkan ikatan-ikatan pengalaman-pengalaman di masa lalu kita dan apa yang paling kita percaya dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melakukan apa yang tidak kita percayai. Kita hanya melakukan apa yang kita percaya tentang hidup ini. Biasanya begini, saya mengukur segala sesuatu sesuai dari sudut pandang saya. Dari kacamata saya. Saya melihat bahwa saya adalah sumber. Makanya saya berkata, nggak mungkin. Mustahil. Mana bisa. Karena kita melihat bahwa diri kita adalah sumber. Itu nggak mungkin. Kerap kali kita berkata seperti itu dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pergi lebih jauh daripada apa yang kita percayai. Kita tidak akan pergi lebih jauh daripada pengalaman-pengalaman masa lalu dalam kehidupan kita. Apalagi saudaraku, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Coba saudara, kalau saudara duduk, ya bertemu dengan seseorang yang memiliki sesuatu yang lebih daripada saudara, kemungkinan saudara akan minder. Kenapa? Karena saudara punya pengertian bahwa dia lebih berharga dari saudara. Karena apa? Karena saudara berpikir dia lebih mulia dari saudara. Saudara membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan itu membatasi dirimu. Dan itu membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Tanpa sadar kerap kali kita, saudaraku, membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi Rasul Paulus berkata begini, memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Nah, ada orang saudaraku ya membandingkan dirinya, bisa minder tapi juga bisa memuji diri. Kenapa? Dia lebih baik dari orang lain. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Berapa banyak kita mengukur diri kita dengan ukuran kita sendiri? Ukuran kita apa? Macam-macam, saudara. Tergantung sudut pandangnya kita. Dan kita semuanya perlu berlatih, perlu belajar, saudaraku, untuk kita tidak mengukur diri kita dengan ukuran diri sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sederhananya, saudara kalau naik mobil tipe A, lalu datang di sebelah saudara mobil tipe B, nah saudara, di dalam hati saudara coba dengar, wah orang ini lebih hebat dari saya. Ya, nah coba sekali-sekali saudara keluar dari lihat apa yang berkecamuk di dalam pemikiran saudara. Ya, saudara bisa ngelihat pikiran saudara sendiri, apa yang sedang ada di dalam pikiran saudara. Sehingga saudara bisa memanage pikiranmu, sehingga saudara bisa memanage respon-responmu terhadap semuanya itu. Saya kasih contoh begini. Saudara, gajah yang bagaimana cara menaklukkan dan menjinakkan gajah? Biasanya pawang-pawang gajah itu akan
rantai kaki gajah itu sejak kecil. Begitu dia, saudaraku, kakinya mulai terhambat sedikit, dia udah nggak bergerak lagi. Karena memang pada waktu kecil dia belum kuat. Tapi karena terus menerus seperti itu, saudaraku, bahkan sampai gajah itu besar, bahkan pohon yang tempat di mana kakinya itu diikat bisa dia lilit dengan belalainya dan dia bisa angkat itu dan dia bisa jatuhkan. Tapi karena apa? Karena saudaraku, dia sudah dibatasi dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya, bahwa ketika kakinya sudah terikat itu, saudaraku, dan ketika dia waktu kecil tidak dapat melakukannya, dan dia percaya bahwa sampai dia berbadan besar sekalipun dia tidak melakukannya. Itu adalah batasan-batasan yang terjadi dalam kehidupan kita juga, saudaraku. Apalagi, saudara, sudut pandang saya apa? Seberapa banyak pengetahuan dan gelar yang saya miliki? Saudara, seorang yang sangat berhasil, seorang yang bernama Jack Ma, saudaraku, berkali-kali gagal dalam kehidupannya. Ya, tetapi dia adalah orang yang sangat berhasil, sukses dalam finansial. Bill Gates adalah seorang yang drop out dari kuliahnya, tetapi seorang yang sangat berhasil, sukses di dalam finansial, saudaraku. Nah, saudara, jangan izinkan masa lalu saudara, pengetahuan dan gelar yang saudara miliki itu membatasi hidupmu, saudaraku. Seberapa banyak income dan harta yang saya punya, saudaraku, wah, dia lebih kaya dari saya. Lalu kita menjadi minder, kita mulai membatasi diri kita. Seberapa bagus tampilan lahiriah kita. Nah, apalagi yang membatasi kita? Apa yang saya lihat, apa yang saya rasa, dan apa yang saya dengar. Kita fokus pada semua kekurangan kita, apa yang tidak kita miliki. Begitu banyak penghalang-penghalang dan rintangan-rintangan. Kita selalu fokus kepada apa yang tidak kita miliki. Akibatnya kita membatasi diri kita dan bahkan kita membatasi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Allah tidak terbatas, tetapi dibatasi oleh pikiran bangsa Israel yang sempit. Allah begitu hebat dan luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi karena pikiran bangsa Israel, Allah jadi terbatas. Itulah sebabnya kita semua perlu bertumbuh mengenal Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas itu. Supaya apa? Supaya kita boleh mengalami kuasa Tuhan, bukan nanti, tetapi pada waktu kita hidup di atas muka bumi ini. Kita perlu memiliki pikiran yang terbuka, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Setiap kali kita melihat batasan-batasan, biarlah pikiran kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, faktanya memang hari ini aku melihat kemustahilan, tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ketika engkau tanam itu di dalam pikiran dan hatimu, maka engkau akan semangat kembali, dan engkau punya pengharapan bahwa kuasa Allah dan janji-janji Allah bisa dinyatakan dalam kehidupanmu. Karena firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dari janji-janji Allah kepada setiap kita. Kita lupa apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, Roh-Nya yang tinggal di dalam kita. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Allah. Bayangkan, kemana kita pergi, ya, di sana Roh Allah berdiam. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Allah. Tidak seperti zaman perjanjian lama, bait Allah itu ada di Yerusalem. Ya, setiap orang yang berdoa harus menghadap ke Yerusalem. Sama seperti Daniel menghadap ke Yerusalem. Kenapa? Pada waktu itu Roh Allah belum dicurahkan. Saudaraku, pada zaman ini di mana Roh Allah sudah dicurahkan, tubuh kita adalah bait Roh Allah. Ingat, saudaraku, makanya pelihara tubuhmu. Jangan pakai tubuhmu untuk melakukan perkara-perkara yang najis, perkara-perkara yang kotor. Kenapa? Tubuhku adalah bait Roh Allah. Jangan siksa tubuhmu, jangan cemari tubuhmu dengan perkara-perkara yang demikian. Kenapa? Karena tubuhmu adalah bait Roh Allah.
Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di masa-masa ini jangan batasin Tuhan. Jangan bilang bagaimana aku bisa pelayanan, bagaimana. No, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beritahukan kepadaku bagaimana aku bisa melayani engkau hari ini. Saya mendengar banyak cerita saudaraku, bahkan lewat telepon, lewat Zoom meeting, saudaraku, lewat sosial media, banyak orang diselamatkan saudaraku. Pelayanan masih bisa. Itulah sebabnya kenapa? Karena Allah kita tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh social distancing. Saudara tidak ketemu orangnya, saudara hanya berdoa lewat video call, orang itu bisa ngalamin pelepasan, orang itu bisa ngalamin kesembuhan. Kenapa? Karena Allah kita tidak ada yang mustahil baginya, karena Allah kita tidak terbatas. Itulah sebabnya kita perlu semakin intim dengan Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di masa-masa kini. Kita lupa bahwa rohnya yang tinggal di dalam kita lebih dari cukup untuk kita hidup lebih daripada pemenang. Dan olehnya kita dapat melakukan perkara besar. Oleh rohnya kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan menjadi serupa Kristus. Artinya apa? Rohnya mengajari kita, memberi pewahyuan kepada kita, mencelikkan mata hati kita. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita bertumbuh mengenal Allah. Sudah tahu kalau orang bertumbuh mengenal Allah akan semakin haus kepada Allah. Kenapa? Karena dia sekarang sadar masih begitu banyak rahasia-rahasia tentang Allah yang dia nggak tahu. Sebenarnya orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah tidak menjadi sombong bahwa dia tahu segala-galanya. Justru pada waktu dia bertumbuh mengenal Allah, dia makin haus mengenal Allah. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang dia belum ketahui tentang Allah dalam hidupnya. Dan oleh rohnya kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan apa? Menjadi serupa Kristus. Tanpa roh Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi serupa dengan Kristus. Roh yang di dalam diri kita lah yang akan menuntun dan menolong kita untuk apa? Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita juga diberi janji-janjinya yang pasti akan digenapi. Kita hidup dari janji-janji Tuhan. Begitu banyak, ribuan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Janji kesembuhan, janji penyertaan, janji penghiburan, janji kecukupan, janji kelimpahan bahkan saudaraku. Makanya kita perlu hidup dalam levelnya Tuhan, bukan dalam levelnya kita, level manusia, level kerja keras yang menjamin kehidupan. No, itu level manusia, itu level bumi. Ya, masing-masing kita telah diberi karunia dan potensi yang berbeda-beda sehingga kita dapat saling melengkapi dan memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi saudaraku, jangan pernah mau menjadi seperti orang lain. Jadilah seperti dirimu sendiri, seperti apa yang sudah Allah ciptakan engkau menjadi. Engkau boleh mengagumi seseorang, engkau boleh menghormati, respek kepada seseorang karena hidupnya mungkin, karena mungkin dia berkarunia. Tetapi saudaraku, jangan mencoba menjadi sama seperti dia, tetapi hiduplah dalam panggilan Tuhan atas kehidupanmu. Kenapa? Saudaraku, kalau engkau mau menjadi orang lain, kau hanya nomor 2. Tetapi kalau engkau menjadi dirimu sendiri, engkau adalah menjadi orang yang nomor 1 di hadapan Tuhan. Perlu kerjasama kita dengan Allah. Ingat, kuasa Tuhan hanya bekerja dalam hidup kita apabila kita percaya.